Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Doubt? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 8 dan 9 ya. Kilas balik kepada pembicaraan antara Tae-soo dan Ha-bin, di mana Ha-bin mengatakan bahwa ia ingin menghabisi si pelaku, yang telah membuat ibunya sampai bundir. Namun Tae-soo mengatakan, kalau Ha-bin tidak bisa menerima kenyataan, makanya Ha-bin mencoba mencari alasan untuk menghabisi si pelaku. Tae-soo menambahkan, satu-satunya alasan kenapa ibu Ha-bin bundir bukanlah karena orang lain, tapi karena keraguannya sendiri. Kembali ke kantor polisi, Yojin dan Dae-hong sedang menginterogasi Juntae, memastikan apakah Juntae ada di TKP Yongmin sendirian. Namun Juntae berbohong dengan membenarkan hal tersebut. Ketika Tae-soo mengatakan kalau dirinya akan gantian mewawancarai Juntae, Tae-soo mendapat pesan yang berisi sebuah foto Ha-bin di TKP Yongmin, dan berdiri tepat di sebelah jasad Yongmin. Tae-soo juga menerima panggilan telepon dari Du Chol yang mengancam akan membuat hidup Ha-bin tamat jika Tae-soo tidak membebaskan Juntae dalam waktu 24 jam. Di sisi lain, ketika kembali menginterogasi Juntae, Yojin memperlihatkan foto seorang pengemudi sepeda motor yang sedang membonceng seorang wanita di sekitar TKP Yongmin. Tentunya foto ini memancing reaksi dari Juntae. Hal ini memperjelas satu hal. Ada ketiga orang ini yang terlibat dalam kasus penghabisan nyawa Yongmin. Dan kalung yang ditemukan di TKP Yongmin bisa jadi milik wanita tersebut. Sampai saat ini tim polisi belum tahu kalau pengendara motor itu adalah Du Chol, ayah Juntae, dan wanita yang diboncengnya adalah Ha-bin, putri Tae-soo. Keesokan harinya, Ha-bin mendatangi Tae-soo ke kantor polisi. Kemudian mereka pun pergi untuk berbicara berdua. Tae-soo berkata kalau dirinya diperas dengan foto Ha-bin di TKP Yongmin. Tapi Ha-bin malahan mengatakan kalau tadinya dia akan menjadikan pembunuhan ini kejahatan sempurna. Tapi sekarang, Ha-bin udah nggak peduli lagi jika dia sampai harus tertangkap. Setelah itu, Yojin mendatangi Ha-bin dan mengajaknya mengobrol di sebuah kafe. Yojin bertanya kepada Ha-bin apakah Ha-bin tahu kapan Suyeon pindah ke tempat Yongmin. Namun Ha-bin berpura-pura tidak tahu siapa itu Yongmin dan berkata bahwa dia harus pergi ke tempat les. Tapi Ha-bin tidak sengaja menjatuhkan gelasnya dan kemudian Ha-bin pergi. Namun saat sedang ingin menyeberang jalan, Ha-bin jatuh pingsan. Sementara itu di kantor polisi, Jungwon dan timnya berhasil mengetahui identitas si pengendara motor. Itu adalah Du Chol. Namun mereka masih belum tahu apa hubungan Du Chol dengan Juntae. Mereka hanya mendapat informasi kalau Du Chol datang ke sebuah tempat untuk menyewa truk. Mendengar informasi ini, Tae-soo kemudian menginterogasi Juntae bersama dengan Sung-hee. Tae-soo menyatakan analisisnya pada malam Yongmin tewas. Sung-hee ke tempat Yongmin dan karena sering mengalami kekerasan karena Yongmin, Sung-hee yang berada di TKP melihat pisau dan berpikir akan mengakhiri semuanya jika Sung-hee menghabisi Yongmin. Tapi apakah analisis Tae-soo ini benar? Kilas balik ke malam Yongmin tewas. Juntae ternyata melihat Sung-hee memegang pisau berlari dari TKP dengan noda darah di pisau dan tangan Sung-hee. Kembali ke saat ini, Juntae membela Sung-hee dengan mengakui kalau Juntae lah yang menghabisi Yongmin. Alasan Juntae adalah karena Yongmin tahu kebenaran Juntae menghabisi Mina. Di rumah sakit, Ha-bin telah siuman, dan ketika Ha-bin hendak membayar tagihan rumah sakit, staf di sana mengatakan kalau ayah Ha-bin telah mentransfer untuk membayar tagihan rumah sakitnya, tapi tidak bisa datang karena sibuk. Karena pengakuan Juntae yang telah menghabisi Mina, maka tim polisi bersama Juntae ke TKP tempat Juntae mengubur Mina. Namun ketika mereka tiba di TKP, jasad Mina sudah nggak ada. Ternyata di tempat lain, kita melihat Du Chol sedang membawa sebuah koper. Sepertinya berisi jasad Mina, yang sebelumnya Du Chol ambil dari tempat Juntae mengubur jasad Mina. Ini semua Du Chol lakukan untuk melindungi Juntae. Kembali ke tim polisi, Jungwon dan rekannya berpendapat kalau seseorang pasti mengambil jasad Mina, dan mereka mencurigai kalau Du Chol lah yang telah mengambilnya. Karena itulah Du Chol menyewa sebuah truk. Tae-soo lalu ke rumah sakit untuk menemui Ha-bin. Namun pihak rumah sakit mengatakan kalau Ha-bin sudah keluar dari 2 jam yang lalu. Tae-soo kemudian bergegas pulang ke rumah dan bertemu dengan Ha-bin. Tae-soo mengatakan kalau dia tahu siapa pelakunya yang membuat ibu Ha-bin bundir. Tae-soo kemudian memberikan sebuah USB kepada Ha-bin. USB itu ternyata adalah rekaman konsultasi antara ibu Ha-bin dengan psikiater, di mana ibu Ha-bin mengatakan kalau sepertinya Ha-bin menghabisi nyawa seekor anjing, dan ibunya lah yang mengubur anjing tersebut. Ha-bin yang mendengar itu langsung mencabut USB tersebut. Sepertinya Ha-bin gak sanggup untuk mendengar kelanjutan perkataan ibunya itu. Di kantor polisi, akhirnya Jungwon mengetahui kalau Du Chol adalah ayah Juntae. Hal ini sudah dibenarkan oleh kepala sipir penjara karena dulunya Du Chol sempat dipenjara. Sementara itu, kita melihat Du Chol kembali mengubur jasad Mina di tempat lain. Dalam kilas balik, kita melihat jasad Mina ada di sebuah gudang terbengkalai, dan Du Chol yang memotong-motong tubuh Mina.
Jadi karena inilah kemarin itu polisi menemukan ada darah yang banyak di gudang tersebut. Lalu kita melihat Sung Hee yang sedang termenung duduk di kantor polisi. Dia mengingat kembali percakapan terakhirnya dengan Juntae. Ketika Juntae memberitahu Sung Hee kalau mereka harus putus. Ketika itu, Juntae mengakui kalau dirinya melihat Sung Hee lah yang menghabisi Yongmin. Namun Juntae berjanji, kalau sampai Sung Hee ditangkap, Juntae akan mencoba melindungi Sung Hee. Juntae juga meminta Sung Hee berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi pada hari Mina tewas. Sedangkan tim Jung-hwan menyelidiki kemana truk Juchol pergi. Lalu sampai mereka di Gunung Daehwa. Tim polisi menemukan ada jasad yang terkubur di sana. Jung-hwan lalu meminta tim untuk melakukan otopsi pada jasad tersebut. Di kantor polisi, Tae-soo kembali menginterogasi Juntae dan menginfokan kalau tim polisi sudah menemukan jasad Mina. Jadi jasad yang ditemukan Jung-hwan dan timnya tadi adalah jasad Mina, sahabat nonton. Tae-soo mengatakan dirinya nggak percaya Juntae lah yang membunuh Mina. Tae-soo bilang, Suyeon, Mina, Yongmin, dan juga mantan suami Sung Hee, total sudah ada 4 orang yang tewas. Dan semuanya berhubungan dengan Sung Hee. Dan setelah kematian mantan suami Sung Hee, rumah yang sekarang Sung Hee tinggali diserahkan kepada Sung Hee. Mendengar itu, Juntae malahan tambah berusaha melindungi Sung Hee. Juntae mengklaim kalau dirinya ingin memperkaos Mina. Tapi Mina menolak. Makanya Juntae menghabisi Mina dengan mencekiknya. Setelah pengakuan Juntae ini, Sung Hee pun dibebaskan. Kembali ke rumah. Tae-soo dan Ha-bin pun berbicara tentang ibu Ha-bin. Dan Ha-bin bertanya mengapa Tae-soo membiarkan Ha-bin membenci ibunya. Padahal yang diinginkan ibu Ha-bin hanyalah agar Ha-bin menjalani kehidupan normal. Mengapa Tae-soo tidak pernah memberikan rekaman itu sebelumnya? Tae-soo berkata kalau dari awal tuh Tae-soo lah yang salah. Karena Tae-soo pernah mencurigai Ha-bin menghabisi Ha-jun. Dan inilah yang membuat ibu Ha-bin menderita. Dan ketika Tae-soo tinggal berdua dengan Ha-bin, Tae-soo hanya ingin memperbaiki hubungan mereka yang telah rusak. Keesokan harinya, ketika Tae-soo mengantar Ha-bin ke sekolah, Ha-bin mengatakan kalau dirinya akan berhenti menyelidiki tentang hal ini. Tae-soo pun berjanji akan menemukan pelaku yang sebenarnya. Ketika Tae-soo tiba di kantor polisi, Dae-hong segera menginfokan Tae-soo kalau sepertinya pernyataan Juntae itu palsu. Karena Mina nggak tewas karena dicekik, tapi masih belum keluar hasil kenapa Mina tewas. Di tempat lain, tim Jung-hwan menemukan kalau pembeli kalung yang kemarin itu ada di TKP Yongmin sudah meninggal tahun lalu. Dan itu adalah Yoon Ji-soo alias istri Tae-soo, ibunya Ha-bin. Setelah itu, Jung-hwan menemui Yoo-jin dan menginfokannya tentang hal ini. Yoo-jin lalu mengajak Jung-hwan untuk pergi ke tim forensik. Jadi kemarin itu, setelah pertemuan Yoo-jin dan Ha-bin di sebuah kafe, Yoo-jin membawa pecahan gelas yang Ha-bin jatuhkan. Yoo-jin lalu meminta forensik untuk mengecek gelas tersebut. Dokter forensik mengklaim kalau DNA di pecahan gelas itu cocok dengan DNA dari kalung di TKP Yongmin. Hal ini membuat tim berpendapat kalau Ha-bin adalah komplotan Juntae. Pada saat yang sama, Tae-soo kembali menginterogasi Juntae dan bertanya sebenarnya apa yang terjadi pada hari Mina tewas. Juntae mengungkapkan kalau hari itu Mina datang untuk mengambil barang. Sung Hee dan Do-yoon sedang ke rumah sakit karena Do-yoon demam. Jadi saat itu hanya ada Juntae aja di rumah. Ketika itu, Juntae mendorong dan mencekik Mina dengan sabuknya sampai Mina tewas. Tapi Tae-soo lalu mengeluarkan hasil otopsi jasad Mina yang menandakan kalau Mina tuh nggak tewas akibat dicekik. Juntae lalu berkata kalau hari itu dia mabuk. Jadi nggak gitu ingatlah kejadiannya gimana. Kilas balik memperlihatkan hari itu Juntae terbangun dalam keadaan mabuk. Saat hendak pergi, Juntae kaget karena melihat Mina sudah terbaring di sampingnya. Juntae mencoba untuk membangunkan Mina, tapi Mina nggak bangun. Ketika itulah Sung Hee masuk ke kamar Juntae dan melihat Mina sudah tewas. Sementara Juntae ada di sampingnya. Juntae mengatakan kalau dia nggak tahu apa-apa. Tapi Sung Hee malahan menyuruh Juntae menyalakan alkohol. Karena Juntae pernah cerita kalau dulu ayah Juntae pernah menghabisi nyawa seseorang karena mabuk. Sekarang jelas, ini berarti ada yang aneh dengan Sung Hee. Sung Hee juga menghentikan Juntae saat Juntae hendak menelepon polisi. Kembali ke saat ini, Tae-soo harus menghentikan interogasinya dan menemui Jung-hwan. Jung-hwan lalu memberikan sebuah amplop yang berisi sebuah foto. Foto itu adalah foto di mana Ha-bin yang sedang berdiri di samping jasad Yongmin. Dan karena inilah Ha-bin ditetapkan sebagai salah satu tersangka. Dan Tae-soo dikeluarkan dari penyelidikan ini. Jung-hwan langsung membawa Tae-soo menghadap kepala polisi. Walaupun Tae-soo memohon untuk tetap ikut serta dalam penyelidikan. Karena Tae-soo yakin dapat mengungkapkannya sampai tuntas. Tae-soo juga mengklaim bahwa putrinya 100% tidak bersalah dalam kasus ini. Namun tentu saja Jung-hwan dan kepala polisi tidak percaya pada Tae-soo. Apalagi ketika mereka berpikir Ha-bin adalah tersangka dalam kasus ini. Tapi tiba-tiba Jung-hwan mendapatkan pesan dari Yoo-jin kalau Juntae hanya akan berbicara dengan Tae-soo. Jadi Jung-hwan memberitahu Tae-soo bahwa Ha-bin akan diinterogasi. Sedangkan Tae-soo diberi kesempatan selama 2 jam untuk menginterogasi Juntae. Dan jika Tae-soo mencoba mengacaukannya,
Jungwon akan segera menghentikan interogasi antara Tae-soo dan Juntae. Namun ketika Tae-soo hendak menginterogasi Juntae, Jungwon mengetahui bahwa Do-chol lah orang yang mengirim foto Habin bersama dengan Yeongmin ke kantor polisi, dan bagaimana Do-chol memeras Tae-soo. Karena hal ini, Jungwon jadinya menghentikan Tae-soo untuk menginterogasi Juntae, karena bisa jadi Tae-soo malahan membuat Juntae jadi tidak bersalah. Tae-soo lalu dipulangkan untuk menjemput Habin bersama beberapa detektif junior. Di rumah, Tae-soo mengetahui bahwa jaket dan pisau yang Habin gunakan sewaktu Habin di TKP Yeongmin tuh hilang semuanya. Habin mengaku telah membakar semuanya. Jadi pada dasarnya, tidak ada cara untuk membuktikan bahwa Habin tidak bersalah. Namun Habin tidak takut. Ia memberitahu ayahnya satu hal. Cara untuk membuktikan bahwa Habin tidak bersalah adalah dengan mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Tae-soo kemudian menemui Sung-hee dan meminta untuk berbicara dengan putra Sung-hee yang bernama Do-yoon. Do-yoon mengakui bahwa ia melihat Mina pada hari kematiannya. Padahal Sung-hee mengaku tidak melihat Mina. Sedangkan Habin, dia tidak ragu untuk memberikan jawaban apapun. Memberitahu polisi kalau memang dia menusuk paha Yeongmin, tapi tidak menghabisi nyawanya. Namun masalah bagi para polisi adalah mereka belum tahu apa motif Habin melakukan ini semua. Pengakuan Do-yoon adalah bukti yang cukup bagi Tae-soo. Dan Tae-soo membawa rekaman percakapannya dengan Do-yoon ke kantor polisi untuk diperdengarkan kepada timnya. Tapi Jungwon jadi tambah marah, karena Tae-soo seharusnya sudah nggak boleh menyelidiki kasus ini lagi. Di sisi lain, Eun-jin mengunjungi Sung-hee, dan Sung-hee memberinya beberapa bancan untuk dibawa pulang. Namun saat Eun-jin hendak pergi, Do-yoon jadi marah, dan malahan mendorong Eun-jin dari tangga. Untungnya Eun-jin baik-baik saja. Kemudian, Jungwon meminta tim memanggil Sung-hee dan Do-yoon untuk interogasi lebih lanjut. Dae-hong meminta izin untuk menginterogasi Do-yoon. Karena Dae-hong sempat beberapa kali ke rumah Sung-hee lalu berbicara dengan Do-yoon, sehingga mereka sudah memiliki hubungan yang baik. Dae-hong pun mengajukan beberapa pertanyaan sederhana kepada Do-yoon. Saat itulah Do-yoon mulai bercerita. Kilas balik saat Do-yoon ke rumah Yeongmin. Do-yoon ingin mengambil wadah-wadah kosong milik Sung-hee. Tapi saat itu, Do-yoon menemukan beberapa pil warna-warni seperti permen di meja. Yeongmin lalu mendekati Do-yoon dan mengatakan kepadanya bahwa pil itu akan membuat siapapun bahagia. Suatu hari, Mina mengunjungi rumah Sung-hee. Tapi saat itu, Sung-hee nggak ada di rumah. Yang ada hanya Do-yoon. Mina mengeluh kecapean, lalu meminta air kepada Do-yoon. Ternyata Do-yoon tuh sudah mengambil beberapa pil milik Yeongmin dan mencampurkan pil itu ke dalam minuman, lalu memberikan minuman tersebut kepada Mina. Sepertinya itulah yang membuat Mina tewas. Setelah mendapatkan kesaksian Do-yoon, Sung-hee pun diinterogasi dan akhirnya mengatakan hal yang serupa. Akibat kesaksian mereka, Habin pun dibebaskan karena ternyata Do-yoon lah yang telah menghabisi Mina. Lalu Juntae dan Sung-hee berusaha menutupi kejadian ini untuk melindungi Do-yoon. Kasus Mina dianggap sebagai kecelakaan, karena Do-yoon melakukan itu dengan tidak tahu apa-apa. Tapi pada saat yang krusial seperti ini, Eun-jin tiba-tiba mendatangi kantor polisi dan menyerahkan sebuah tab kepada Yeojin. Di sisi lain, ketika Tae-soo dan Habin hendak pergi dari kantor polisi, para detektif menghentikan mereka dan kembali memanggil mereka untuk interogasi. Ternyata di dalam tab yang dibawa Eun-jin terdapat video. Itu adalah video di mana ibu Habin menguburkan jasad Suyeon. Setelah melihat video itu, para polisi berpendapat kalau ibu Habin yang telah menghabisi Suyeon dan menguburnya. Lalu Yeongmin tahu tentang hal ini. Sementara itu, Sung-hee mendatangi tempat Yeongmin tewas, entah buat apa. Ketika itu, tiba-tiba Do-chol menyerang Sung-hee dan menanyakan siapa Sung-hee sebenarnya. Sambil mengancam Sung-hee dengan sebuah pisau, Do-chol memaksa Sung-hee mengatakan yang sebenarnya. Tapi pada saat yang sama, polisi mendatangi tempat itu. Karena tim polisi telah melacak keberadaan Do-chol. Melihat polisi, Do-chol pun melarikan diri dengan motornya. Jungwon dan timnya kebingungan, kenapa ada Sung-hee di tempat itu. Salah satu rekan Jungwon berkata, kalau mungkin saja analisis Tae-soo benar, di mana Sung-hee kembali ke TKP Yeongmin untuk mengambil tas Yeongmin yang berisi uang. Namun tiba-tiba Sung-hee mendatangi kantor polisi, sembari membawa tas Yeongmin, lalu menyerahkan tas itu kepada Dae-hong untuk penyelidikan lebih lanjut. Tas itu berisi dengan sedikit uang dan barang-barang Yeongmin. Polisi kemudian menemukan ponsel Yeongmin, di mana Yeongmin mengirimkan pesan kepada Ibu Habin untuk memeras Ibu Habin karena Yeongmin berpikir kalau Habinlah yang menghabisi Suyeon, sedangkan Ibu Habinlah yang mengubur jasad Suyeon. Melihat pesan itu, Jungwon langsung meminta tim untuk menangkap Habin atas dugaan telah menghabisi nyawa Suyeon. Namun tiba-tiba, Tae-soo mendatangi kantor polisi bersama dengan Do-chol. Karena sebelumnya, Tae-soo berhasil menemui Do-chol dan meminta Do-chol untuk menyerahkan diri agar polisi mendapatkan pelaku sebenarnya. Tae-soo mencurigai Sung-hee lah pelaku yang sebenarnya. Setelah ini, Yeojin dan Jungwon mendatangi Tae-soo dan memberikan Tae-soo informasi yang Yeojin temukan dari laptop milik Habin. Yeojin mengetahui bahwa Habin telah meneliti semua anak-anak yang kabur dari rumah.
dan bahkan meneliti semua detektif di kantor polisi tempat Tae-soo bekerja. Habin bahkan meramalkan bagaimana Tae-soo akan menuduh Habin sebagai seorang pembunuh. Tapi pada akhirnya, Tae-soo akan tetap mempercayai Habin. Habin mempelajari orang-orang yang terlibat untuk memanfaatkan mereka. Tetapi Tae-soo yakin akan satu hal, bahwa putrinya tidak bersalah atas kematian Soo-yeon. Jung-won menambahkan kalau pada hari kematian Soo-yeon, Habin, ibu Habin dan Soo-yeon berada di satu tempat bersama. Yoo-jin mengatakan, bagaimana kalau ini bukanlah aksi balas dendam karena ibu Habin telah meninggal, melainkan Habin menghabisi orang yang tahu kejahatannya, agar Habin bisa menutupinya. Yoo-jin menambahkan, kalau Habin telah berhasil mempermainkan Tae-soo dan tahu cara melakukan kejahatan yang sempurna. Pada saat semua ini terjadi, Sung-hee membawa sebuah tas dan menyewa sebuah kamar motel. Di kamar itu, Sung-hee membuka tas itu. Dan ternyata tas tersebut berisi uang tunai selama ini disembunyikan oleh Yong-min. Keesokan harinya di rumah Sung-hee, Do-yoon bertanya, kenapa kok Do-yoon suka lupa setelah melakukan kejahatan? Sung-hee menjawab, karena itu mekanisme tubuh kita untuk melindungi diri. Sung-hee juga menambahkan, kalau itu bukanlah hal yang jahat selama mereka berdua hidup bahagia. Wah, gila nih ibu satu ini ya. Kilas balik ke malam Mina tewas. Ketika itu, Sung-hee menjamu Mina di rumahnya. Mina bercerita kalau Yong-min telah memerah seorang wanita. Dan wanita itu kemudian mundir. Suk yang mendengar hal itu berkata, aku nggak paham maksud kamu apa, Mina. Mina dengan cepat sepos berkata, Sung-hee nggak usah pura-pura polos deh. Aku tahu kok hubungan kamu sama Yong-min tuh kayak gimana. Mina berkata, nggak mungkin loh si bodoh Yong-min melakukan pemerasan ini sendirian. Dia nggak sepintar itu. Mina kemudian meminta Sung-hee untuk membagi uangnya. Kalau enggak, Mina mau laporin hal ini ke polisi. Kemudian Sung-hee mengambil pil warna-warni. Dan seketika itulah Mina terjatuh di lantai sambil memegangi lehernya dengan kesakitan. Lah, berarti Sung-hee dong yang telah menghabisi nyawa Mina. Gak sampai di sana. Do-yoon pun melihat kejadian ini dari pintu kamarnya. Sung-hee membalikkan badannya ke arah Do-yoon. Dan dengan gerakan tangan meminta Do-yoon untuk tetap diam. Menjelang episode terakhir minggu depan, menurut sahabat nonton, siapa yang telah menghabisi nyawa Soo-yeon? Saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.